Ngulang tuh ngomongnya. Oke, kuliah hari ini diawali dengan contoh 4 dari tutorial 3. Karena pola soal seperti ini di diktat kuliahnya nggak ada itu ya. Jadi saya bahas ini aja satu soal, baru nanti kita balik ke diktatnya lagi. Coba. Limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan a yang sesuai. Jadi maksudnya, ini yang a dulu ya. Ini itu adalah turunan dari fungsi apa? Itu fx-nya apa? Dan itu dia f aksen di titik berapa itu. Nah ininya apa? Tanda tanya juga. Jadi ini turunan di titik berapa? Kita lihat lagi ya sebentar. Saya buka diktatnya. Nah, yang gini kita harus mengira-ngira ya. Mengira-ngira. Tapi lihat, yang dimaksud turunan itu di diktatnya udah kita bahas. Itu adalah notasinya bisa yang seperti ini. Turunan di titik X, bisa ini, bisa ini. Cocoknya yang mana di soal kita? Coba kita lihat. Kalau ini limit H mendekati 0, ini limit T menuju X, ini ada delta X menuju 0. Nah, di soal tutorialnya cocok yang mana ini? Yang kedua ya? Oke. Yang kedua saya salin dulu ke sini rumusnya. Kita lihat yang ini, kita ambil. Oke, bawa ke sini. Ini rumusnya taruh aja di kanan untuk kita ngintip. Jadi kalau gini, ini adalah sama dengan turunan di titik berapa ya? Nah, f aksen X adalah ini. Jadi kalau ini turunan di berapa? Ini boleh diganti-ganti ya. Ini boleh diganti-ganti notasinya. F aksen X boleh juga limit apa? U menuju X, F U min Fx dibagi U min X. Boleh juga kita nulisnya gini, yang lain lagi. F aksen X itu sama dengan limit apa? Saya mau ganti gini. F aksen, jangan ini. F aksen B gitu ya. Pajarufnya. Ini boleh U menuju B kan? F U min F. Ini apa ini? Fx tadi ya. F apa? Salah. Fu min Fb ya. Dibagi U min B. Boleh ya? Boleh juga saya tulis F aksen apa? A itu limit. Oh, F aksen B aja sama. X menuju B. Saya ganti ininya dengan X. Yang penting ini aturannya Fx min Fb dibagi X min B. Jadi jangan terpaku ke notasi X-nya ya. Yang penting ini sama gitu ya. Nah, kalau ini F aksen B, ini FB, ininya B. Ininya mau ganti huruf lain boleh. Ini mau U, FU, ini U. Ini mau T, FT per T min B itu ya. Nah, dengan itu maka aduh nggak kelihatan yang bawahnya ya. Coba saya pindahkan sebentar supaya kelihatan. Bangor pisan. Saya tulis di sini itulah agak ke atas. Ngaco Dah, biar aja lah. Sehingga kecilin dikit aja. Ini itu cocoknya F aksen apa? F aksen 1 ya. Gitu kan? X menuju 1 ini. F aksen B, X menuju B. F aksen X ya U menuju X. Jadi ini menujunya ini kan? Ya, kalau di sini kan menuju 1.
Jadi f aksen 1. Fx-nya apa? Dengan fx-nya apa? Coba. Ini kalau tadi x menuju ini pakai yang ini ya. Apa? Ini, tinggal ini kan. X menuju B, fx min fb. Jadi fx-nya x pangkat 5. Gitu. Itulah yang ditanya. Ini A-nya, ini fungsinya. Ya. Jadi jangan bingung. Loh, ini U menuju X. Ini X menuju 1. Nggak masalah. Pokoknya ini ya diakur-akurkan lah ya gitu ya. Ini sengaja saya runut gini supaya yang di depannya X gitu ya. Sesuai soal ini. Rada-rada nggak enak gitu awal-awal kok gitu ya gitu. Ya begitu gitu. Sama aja nanti kalau udah dapat pasangan, loh kok gitu ya waktu nikah tuh ya. Padahal waktu pacaran mah nggak gitu. Nanti tapi udah lewat 1-2 tahun, udah biasa lah gitu. Tutup kuping aja. Oke, yang D ya, lagi ya. Yang D. Saya copy di sini. Yang D. Nah, ini pakai rumus yang satu lagi ya. Saya ke bawahin. Pakai rumus yang limit H mendekati 0. Jadi rumusnya yang ini. Yang ini lebih familiar, lebih gampang ngelihatnya. Kalau buat saya ya. Coba. Aduh, kemana? Sini. Coba. Ini kan pakai rumus ini. Ya. Nah, ini gimana? Fx-nya apa? A-nya berapa? Ini F aksen berapa ya? Berarti kalau diakurkan, ininya itu adalah F. Apa? Kita ganti A ya. A tambah H. Kan mau dicari. Kalau ini X. Kalau ini A kan F aksen A. Limit H menuju 0. F A tambah H. Gitu. Notasinya tuh boleh ganti-ganti. Per H. Kenapa saya tulis gini? Karena kalau X sepertinya masih variabel. Kalau A udah angka tertentu. Ini FA tambah H. Ini FA. Nah, jadi apa tuh? A-nya berapa itu? Dan Fx-nya apa? Hah? Tebak-tebak. Fx-nya apa? Ini. FA ini FA tambah H ini. Apa? Saya kasih aja dulu 5. Apa? Fx-nya apa? Apa? 5 per X kuadrat gitu. Hah? Nah, kita cocokin aja. Kemudian dan ini sama dengan F aksen berapa? Berapa A-nya? Ini sama dengan F aksen berapa? Hah? Berapa? F aksen X itu bukan? Coba akurin ke sini. A-nya berapa di sini? 2 ya. Nah, kalau mau nyocokin coba kita lihat. Sekarang kita tutup yang atasnya. Ini kita nggak lihat. Dari sini kita coba hitung F aksen 2 bener nggak ini? F aksen 2 adalah sama limit. Saya nggak ngintip yang atas. Ngitung lagi sendiri. Dari ini ya, hubungan ini. Adalah F apa? 2 ditambah H kan? Min F
2 dibagi H, gitu, betul? Nah, saya hitung, bener nggak jadi yang di atas? F2 tambah H, 5 per 2 ditambah H pangkat 2, gitu ya. Kan Fx ini X kuadrat. Ini 2 tambah H, 2 tambah H kuadrat. Min F2 berapa? 5 per 2 kuadrat, kan? Dibagi H. Cocok ya sama yang atas? Cocok, ini sama kan? Nah, ini sama. Jadi betul ini. Jadi A-nya 2. Jadi A-nya 2 ya. Fx ini. Ngebalik, jadi dikasih rumus. Ini turunan dari fungsi apa di titik berapa. Gitu. Lebih susah ya. Lebih susah. Ngebalik lebih susah. Oke? Ini harus diamat-amatin, nanti diresapi. Kalau dikasih tahu sih iya. Nanti ketemu soal lagi macet gitu. Wajar. Kalau latihan nanti bisa. Satu lagi masih ada. Yang ini. Ini mah kelihatannya lebih gampang. Oke. Mau disalin? Nanti dikasihlah PDF-nya. Oke. Kembali pakai rumus kayak ginian ya. Karena limit H menuju 0. Nah, A-nya berapa? Di sini sebentar. Tebak dulu aja, nggak salah, nggak apa-apa ya. A-nya sama, jadi merah. A-nya sama dengan 1, kemudian Fx-nya berapa? Hah? Hah? Ini semua ada H-nya. Jadi pasti ini FA tambahannya itu seluruh ini. FA tambah H. Min FA-nya nanti ya 0 gitu ya. FA-nya nanti 0 kan di sini nggak ada lagi gitu. Tapi ini ada H-nya pasti ini FA tambah H. Jadi apa Fx-nya? Hah? X kuadrat. Udah. Minus X. Coba uji. Benar nggak jadi ini kalau diturunin? Coba F aksen A-nya 1 katanya ya. Menjadi limit H mendekati 0. Kita nggak lihat dulu yang hitam ini. Kita ngitung dari sini. Adalah F. Karena ini 1, ini juga 1. Kalau X itu X gitu ya. Min F1 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini 1 ditambah H pangkat 2. Min apa? 1 tambah H dikurangi F1 adalah 1 kuadrat min 1 dibagi H. Nah, ini juga sama ya. Setelah disederhanakan sama ini 0 ini. Gitu. Kadang-kadang jadi ininya kok nggak ada gitu di sini. Ya karena 0 ya. Sudah paham? 1 kuadrat min 1 itu gimana? Hah? 1 kuadrat min 1 dapatnya dari mana? 1 kuadrat min 1. Ya, yang kanan bawah. Kanan bawah. Ini masukin kuda, masukin kuda. Kancil, kancil. 1 tambah H, ya 1 tambah H. Kuadrat dikurangi 1 tambah H. Ini adalah, yang ini adalah yang ini. Nah. Pak boleh lihat yang atas sebentar aja. Sebentar aja. Ya. Nah. Gimana Pak? Enggak maksudnya. Hah? Atas lagi? Oke, sudah. Kayak paham aja.
saya nggak bisa memberikan rumus khusus untuk melihat yang gini. Harus direka-reka, tapi kalau latihan cepet kok. Pokoknya di atas kalau ada H-nya, pasti yang masuk sini. Yang nggak ada H-nya, pasti masuk yang ininya gitu ya. Ini karena rada-rada susah, jadi saya bahas khusus. Jadi nanti di tutornya, ya nanti saya kasih tahu lah. Tutornya itu udah dibahas. Mulai soal yang atas. Yang atas, Atasnya lagi. Oh, iya, ini. itu. Nah. Ini F aksen X, T menuju X. Ini cuma variabelnya beda. Ini menuju 1. Ya F aksen 1. Ini kan? T-nya. Nah, dibingungin dengan X dan T di sini ya. Makanya ini saya ubah supaya X-nya di depan. Ya, dengan beberapa contoh ini. Ini sama aja gitu ya. Cuma ditukar-tukar aja variabelnya. Jadi jangan terpaku ke X gitu. Harus, loh kan ini harus X gitu. Padahal rumusnya malah menuju X gitu. Boleh ditukar-tukar T dan X. Pak, itu ya. Oh ya, kalau sebentar dikit. Ini boleh juga langsung gini. Limit X menuju T, nggak usah panjang-panjang kayak tadi saya 3 baris ini. Ganti aja F, apa jadinya? Hah? Fx min F T dibagi X min T. Boleh. Nah, supaya langsung mirip ini ya. Tadi harusnya langsung aja gini saya kelihatan kan ininya. Enggak, ini masih F aksen X. Nggak mau. Udah yang beruntun ini aja. Oke. Harus nyocok-nyocokin, rada susah. Ya, Pak, cocok buat kuis 2. yang D-nya itu Fx sama dengan 5x kuadrat itu gimana, Pak? Masih kurang. Yang D. Nah. Oke. Lanjut ke teorinya. Ini nggak akan saya bahas semua. Mau nomor berapa aja pilih. Saya bahas 3 lah. Hah? Yang A dulu, yang gampang. Itulah. Yang F, Pak. A, terus mana lagi? F, I. Milih T yang... Oke. Yang A, F, dan I ya. Kita lihat. Sebenarnya kalau udah tahu polanya mau dibuat panjang gimana juga sama aja. Nah, saya pakai rumusnya langsung ya. Melihatnya. Nih, Y aksen. Aduh, merah. Kenapa banyak datang bulan? Y aksen. Hah? Gitu ya. Fungsi paling luarnya yang mana? Artinya kalau X-nya dikasih angka, kita ngitungnya ini dulu, baru terakhir yang ini gitu. Yang mana terakhir? Pangkat 4 kan? Jadi dibayang kita U pangkat 4. Ya 4 U pangkat 3 turunannya ya. 4, tapi jangan ditulis U di sini, diburam aja kalau perlu. Jadi U-nya itu yang di dalam kurung. Pangkat 3 kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya saya baru notasikan aja dulu, belum diturunkan. Turunkan ke X dari X kuadrat min 1 per X tambah 4. Nah ini kan pembagian biasa. Sama dengan 4 kali X kuadrat min 1 per X tambah 4 pangkat 3 dikali pembagian biasa ya, turunan pembilang kali X tambah 4 dikurangi apa? Ini tetap gitu ya. Yang bawah diturunkan apa 4? 1. X tambah 4 kuadrat. Udah sederhanakan sendiri kalau bisa disederhanakan. Kemudian mau minta yang nomor berapa tadi?
yang F. Sama aja, tinggal dirunut dari fungsi paling luar. Kalau panjang gini bingung, bertahap kayak saya ini ya. Kemarin yang ngelihatnya kurang jelas, duduknya di depan, lain kali boleh di sini. Ambil kursi aja ya. Di sini. Kalau di sini aman. Kalau duduknya di depan saya yang nggak aman. Nanti kalau ngomongnya udah banyak, saya hujan. Nanti dia bentar lagi gitu. Minum dulu lah, biar nggak hujan. Bentar ya, minum dulu. Takut ada yang melihatnya kurang jelas, kita perbesar ya. Nah, kelihatan lah segitu mah. Fungsi paling luar yang mana? Sin ya. Artinya kalau X-nya diberikan nilai 3, kita ngitung dulu 2 kali 3, dihitung sinnya, hasilnya dihitung cosnya, hasilnya lagi dihitung sinnya. Jadi paling luarnya sin. Sin turunannya apa? Sisanya tetap aja cos dari sin 2x. Kurungnya yang cocok kali turunan dalamnya. Saya notasikan dulu supaya nggak bingung. Cos sin 2x gitu ya. Nah ini yang berikutnya. Aduh capek nulis ini teh. Ya, gitu kan bisa di copy paste. Lebih cepetan nulis kayaknya daripada copy paste. Nah, yang berikutnya fungsi paling luarnya cos kan? Turunan cos adalah min sin. Dalamnya salin aja sin dari 2x. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Turunan dari sin 2x. Ini kalau udah bisa langsung ya cepet aja lah. Jadi copy paste lagi. Set gitu dilaso. Oke, begitu. Ini langsung aja ya. Paling luarnya apa? Sin. Turunannya jadi cos. Kali dalamnya lagi, langsung aja turunin lah kali 2 itu ya. Nah, gitu aja. Gampang ya aturan rangka ya. Yang ini jadi perlu nggak? Perlu ada F-nya. Ya, oke. Sebentar, crop dulu. Yang I. Polanya ditangkap ya. Kalau cuma nyalin ininya tanpa paham polanya ya nanti ujian nggak bisa. Kalau belum dapat polanya, tanya. Galuh, paham nggak? Wah, mantap dia. Oke. Fungsi paling luar mana? Saya tulis dulu gini. Masih sama, tapi ini mau saya tulis gini. Sekan dari fx gitu ya. Pangkat 3 ya. Sama aja kan? Ini sekan pangkat 3 dari sekan fx pangkat 3 ini maksudnya. Fungsi paling luarnya adalah apa? Pangkat 3. Kayak U pangkat 3, 3U kuadrat. 3U kuadrat. U-nya itu yang sekan fx ya. Pangkat 2. 3U kuadrat. Kali turunan dari, notasikan dulu supaya nggak terlalu rumit. Supaya lebih jadi gini. Sakit dong. Sekan fx gitu ya. Betul?
Ini U-nya kan U pangkat 3, ini turunan dari U-nya berikutnya. 3 sekan fx pangkat 2. Ini fungsi paling luarnya sekan kan? Sekan turunannya apa? Hah? Hebat juga apa? Sekan U kali tangan U ya. Sekan tangan. Kalau lupa ya turunin sendiri. Sekan itu 1 per cos. Turunin pakai pembagian. Nanti ketemu. Kali turunan lebih dalamnya lagi apa? Ah ya bentar. Karena fx-nya nggak diberikan, ya udah. Tinggal ini di copy dulu sama saya. Turunan fx, ya f aksen x. Karena fungsinya kan nggak diberikan. Atau df dx. Bisa? Paham? Siapa yang belum paham? Daftar hadir, jangan lupa diisi dulu ya. Lanjut lagi. Coba nomor 2. Nah, kalau udah soal berbentuk cerita ini, bacanya pelan-pelan ya. Suka keliru gitu. Suka kadang-kadang nggak paham menginterpretasikannya. Nanti soal-soal C itu ujian 2 soal cerita gini. Rusuk sebuah kubus, rusuk tuh sisinya ya, bukan ini rusuk. Rusuk sebuah kubus, kalau kubus berarti sama semua ya. Rusuk sebuah kubus, ini kubus. Hampir nggak bisa nggak gambar yang gini teh. Nah, gitu. Rusuknya saya namakan apa? Kan perlu notasi. Jadi, misalkan apa rusuknya S adalah rusuk kubus. Nah, diketahui apa ini? Bertambah dengan laju 16 cm per menit. Memuai. Jadi apa itu? Bertambah dengan laju. Kalau laju itu turunan perubahan rusuk terhadap perubahan waktu. Jadi apa notasinya? ds perubahan rusuk terhadap waktu. Itu kita punya 16. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat ini sisi tadi rusuk. Ini sama ini rusuk maksudnya ya. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat rusuknya 20 cm. Nah, kalau di soal-soal cerita ini kayak gini, pada saat itu nanti belakangan. Sama kan bak air juga saatnya nanti belakangan setelah dipakai. Saatnya habis. Saat beak. China saat. Pada saat itu ini nanti jangan dipakai dulu. Yang penting tentukan laju perubahan volumenya setiap saat. Nah, kita tahu laju perubahan rusuknya. Jadi kita harus menghubungkan volume dengan rusuk. Yang A tuh. Yang A. Misal volume kubus itu V ya. Gitu. Kita cari hubungannya. Sebenarnya saya mau mencari apa? Ditanya apa? Ditanya dv/dt ya. Tuh. Tapi nggak bisa ngitung langsung dari ds/dt. Yang bisa dicari hubungannya adalah V dengan S. V sama dengan 3S kuadrat. Salah. Aduh. Udah pikun nih. 3 itu ya. Nah, dari sini S-nya berubah terhadap waktu, tentunya V-nya juga berubah terhadap waktu. Nah, kita hitung.
dv dt, bukan dvds yang mau dihitung, dv dt. dv dt pakai aturan rantai. V-nya fungsi S, S-nya sendiri fungsi dari waktu. Nah, jadi apa? Kayak tadi aturan rantai 3S kuadrat kali ds dt. Beres. Tinggal dipakai sekarang pada saat ini. Dibuka lagi. Jadi pada saat, berarti pada habis ya. Namun air mah. S-nya sama dengan berapa? Ah, nggak percaya sama mahasiswa. 20. Udah tinggal dihitung aja. dv dt sama dengan 3 kali 20 kuadrat kali 16. Yang B sendiri ya. Rumuskan luas sama dengan apa itu. Nanti dicari dl dt. Oke? Aduh, kuliahnya kelambatan ya. Lanjut ya. Ini banyak soalnya nih. Ini tuh saya 3 jam bikin animasinya. Coba. Tapi tahun sekian jadi dipakai terus. Perhatikan gambar roda piston di samping. Maksudnya di sebelahnya ya. Bukan di samping, pakai samping, bukan. Di samping, di erok, di baju, itu ya. Ini bukan. Roda piston berputar. Nah, kalau kenyataan di real itu di motor bakar, kan ini di dalam silindernya diledakkan bahan bakarnya bensin gitu. Sehingga ini pistonnya gerak mendorong ini, mendorong roda putar gitu ya, mendorong giginya. Tapi ini dibalik. Rodanya yang muter, rodanya mutar, berlawanan jarum jam, dengan laju sekian, jadi 1 detik menempuh 2 radian. Nah, kalau ini berputar, kemudian pada saat awal titik P ini berada di sini 1,0. Kemudian berputar. Kalau ini berputar berarti si titik Q turun naik, betul? Tapi titik Q Y-nya aja turun naik, X-nya tetap. Kalau titik P, X sama Y-nya berubah-ubah, betul? Coba kita lihat dulu animasinya. Shopee 10 bulan 10 ya. Hah? Oke, kita lihat animasinya. Ini roda titik P mula-mula di koordinat ini salah ya, satunya di sini saya salah gambar. Ini P harusnya koordinatnya 1,0, artinya lingkaran ini jari-jarinya 1 itu. Nah, kemudian kita lihat animasinya. Dia muter gitu. 3 jam bikin ginian loh. Dan ini dihitung ya. Gitu. Itu ya. Jadi kita lihat koordinat titik P berubah-ubah kan. Koordinat Q juga berubah-ubah, tapi hanya Y-nya aja. Koordinat titik Q kalau X-nya, absisnya itu selalu 0. Y-nya berubah-ubah. Jari-jarinya bisa diatur sini ya. Nggak salah dong saya. Gede itu ya. Gitu. Nah, jadi ini terbalik dari motor bakar. Motor bakar itu bahan bakarnya diledakkan di sini, menggerakkan piston, pistonnya menggerakkan giginya kendaraan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kecepatan berputar si roda diketahui, tentukan koordinat titik P setiap saat. Pakai ciluk ba aja ya. Ciluk ba itu ya. Oke, kita lihat titik P kan berubah-ubah terhadap waktu. Yang berubah apa? Absisnya, X-nya juga Y-nya kan. Nah, kita lihat gini. Kalau katakan ini titik P-nya saya mau amati. Setelah setengah detik. Setelah setengah detik dia menempuh ini. Setelah setengah detik katakan di sini
Dia sudutnya 1 radian ya. Jadi kalau T-nya setengah detik, posisi titik P berapa sekarang? Ini jari-jari 1. Maka P itu X-nya berapa? Y-nya berapa? Hah? Nah, X-nya itu adalah ini kan? Itu kan cos, betul? 1 radian. Dia aja 1 radian itu ya. Sekitar 50 sekian derajat. Y-nya itu ini kan? Sin 1 ya. Setelah T-nya 1/4 detik, 1/4 detik baru sampai sini. Posisi si P berapa X ya? Cos berapa? Kalau 1/4 detik berarti menempuh setengah radian ya. Posisinya cos setengah radian, sin setengah radian, betul? Kalau T sembarang, berapa posisi P? Hah? Sudut yang ditempuh berapa? Hah? Kalau udah T detik, sudut yang ditempuh ini berapa? Cos apa? 2 per T. 2T kan sudut yang ditempuh segini kan? T detik sudut tempuh sin 2T. Nah, itu adalah menjawab yang A. Gitu ya. Nah, dalam radian selalu. Oke. Saya buka ininya. Sudut yang ditempuh setelah T detik adalah ini. Maka absisnya adalah cos, ordinatnya Y-nya adalah sin. Nah, gampang sekali kan? Tentukan ordinat. Ordinat tuh Y-nya. Y-nya si titik Q setiap saat. Gimana? Ini udah tahu nih posisinya sekian. Si Q berarti ordinatnya tuh berarti ini tinggi ini kan? Nah, itu berapa gitu kan? Oke. Tarik garis. Oh, saya menghitungnya oki ya. Oki. Oki. Pak Oki ngajar kelas. Nah, caranya saya pecah gini. Saya tarik garis ini. Saya Oki itu sama OM tambah MP. Tambah MQ itu ya. OM berapa? Sama dengan tadi Y-nya si titik P kan? Ini ya. Kalau MQ-nya pakai Pitagoras. Oh ya, ini penghubungnya kaku ya. Tongkat penghubungnya ini selalu 5. Jadi panjang MQ akar 5 kuadrat dikurangi MP kuadrat, betul? MP itu kan X-nya si P. Dapatlah ini. Yang tadi ini OM-nya sin sama dengan ini tingginya si P. Yang ini pakai Pitagoras. 5 kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini adalah tadi X-nya si P. Cos kuadrat ini. Selesai. Soal gampang gini. Tentukan kecepatan titik gerak titik Q. Nah, posisi titik Q kan udah tahu. Maka kecepatan itu adalah turunan dari L ya. Udah. Turunannya apa ini? Sin 2T. Cos 2T kali 2. Akar belum diberikan rumusnya. Tapi dipakai aja dulu. Karena belum bisa dibuktikan saat ini. Kalau ada akar X, turunannya apa? Kayak pangkat bulat aja. Jadi setengah X pangkat turun 1. Sama dengan 1/2 akar X. Jadi akar ini turunannya 1/2 akar ini kali turunan dalamnya. Kan rantai. Ya. 1/2 kali akar ini kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah, kok jadi ini ya? Pangkatin setengah ya sih, Pak? Oh ya benar. Pangkatin setengah. Ya ini pangkat setengah.
Ya, akar langsung ke kali turunan ini dalam. cos kuadrat 2T. Cos kuadrat 2T turunannya minus ya, minus cos kuadrat. Cos kuadrat 2T Setengah 2 terus dipandang sebagai U kuadrat, pakai rantai lagi. U 2. kuadrat 2 kali ini pangkat 1 kali turunan dalamnya lagi. Ini turunan dalamnya cos jadi min sin. Kali turunan dalamnya lagi kali 2. Kalau nggak paham tanya, nanti saya tulis Oh, karena rinci. kuadrat. Soal biarin aja lah. Ih, masih banyak. Saya bahas nomor 10. Biarlah kita berlambat-lambat. Berlambat-lambat dahulu bercepat. Nggak mau, langsung buka aja. Capek. Dua buah kapal bertolak dari titik yang sama. Dianggap lautnya nggak berbentuk itu ya, lurus aja. Sebenarnya kan permukaan bumi itu melengkung. Kapal A bergerak ke timur. Harus bisa menggambar arah angin ya. Ke timur kemana? Kanan. Ini soalnya dulu ada yang nggak bisa tuh. Ya ujian jadi nggak bisa. Dia nggak tahu timur laut yang mana. Gitu ya. Ini utara, Y positif, selatan, barat, timur. Timur laut kemana? Sana timur laut ya. Ini namanya sih timur laut, aneh gitu. Kalau Inggris kan gampang. Northeast. Ya, northeast gitu ya. Northeast. Nah, kalau ini timur laut. Kapal A bergerak ke timur, lajunya sekian. Kapal B bergerak ke utara, lajunya sekian. Coba kita lihat. Ini kapal A bergerak ke timur, kapal B bergerak ke utara. Pada saat yang sama, kedua kapal dianggap kapalnya titik itu berada di posisi yang sama. Ya sebenarnya nggak mungkin gitu ya, tabrakan nanti. Tapi nggak apa-apa. Nah, seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Ini nanti aja. Yang penting merumuskan seberapa cepat mereka berpisah setiap saat. Gimana mendapatkannya? Jadi saya harus ngitung gimana? Bingung kan kalau yang gini? Begitu dikasih tahu, coba diginikan, bawahnya udah gampang. Nah, kita lihat setelah T detik itu gimana posisinya? Ya. Katakan posisinya setelah T jam, jangan detik. Kalau kapal detik masih geraknya setelah sedikit. Satuannya jam. Setelah T jam, katakan posisi kapal pertama di sini, kapal kedua udah sampai sini. Nah, seberapa cepat mereka berpisah artinya apa? Seberapa cepat jarak ini bertambah, betul? Jarak peki kan? Perubahan jarak peki terhadap waktu berapa? Kita nggak bisa ngitung langsung kecepatannya. Yang bisa kita hitung jaraknya kan? Jadi kita hitung jaraknya dulu. Ini setelah T jam, OP berapa? OP 20 T. 20 T. Oki 12 T ya. Nah. Sebut dulu. Aduh. Oke. Yang ditanya adalah DL DT, betul? Jarak antara kedua kapal. Seberapa cepat mereka berpisah? Nah, seberapa cepat. Jadi tanya soal DL DT itu harus paham. Saat T-nya 3. Saat-saat itu nanti aja. Kita hitung dulu L-nya. OP udah tadi dijawab sama dia. Oki juga udah dijawab. Jadi saya bisa ngitung Peki. Peki ini. Nah, DL DT turunin aja ini terhadap T kan? Ya. Ya. Saat T-nya 3 berapa DL DT-nya? Kan ini konstan ya. Saat T-nya 3 ya segitu juga. Gitu.
Oke, lanjut lagi. Saya mau langsung ke soal 13 aja. Kepaksa nulis karena tidak ada ya. 13 bisa, 12 bisa lah. Ini bagus untuk memahami aturan rantai. Coba kita lihat. Tentukan H aksen 1 ya. Ini diberikan data ini. Biarkan aja dulu, belum kita pakai datanya. Saya mau menentukan H aksen 1. Kalau H aksen 1 tuh jangan satunya dimasukkan ke fungsi baru diturunkan. Bukan. Diturunkan, Baru dimasuk. turunannya dihitung di 1. Nah, dari sini. Supaya lebih jelas gedein ya. Kita lihat. H aksen X yang dihitung. Nanti baru dimasukkan X-nya 1. Ini kita lihat sebagai perkalian F dengan cos. Betul? Jadi rumusnya perkalian itu turunan atau saya pakai notasi D. Karena sebelahnya nanti mau pakai D. Turunan Fx dikalikan cos Gx gitu ya. Ditambah yang Fx-nya tetap, benar? Dikalikan, belum diturunkan, baru dinotasikan cos Gx. Kalau bertahap gini, jadinya nanti nggak jelimat. Turunan F, ya F aksen X kan? Nanti belum. Cos Gx turunannya apa? Rantai lagi, pakai rantai. Jadi apa? Fungsi terluarnya cos. Jadi min sin. Ini kalau ada kali jangan min gini. Kali min harus dikurung ya. Kali min sin. Nggak diturunkan ya? Bodoh ah. Nggak diturunkan dia. Ini juga nggak diturunkan. Yang diturunkan ini. Cos turunannya min sin. Dari dalamnya. Kali turunan dari G ya. Bertahap saya tulis. Gitu. Supaya kelihatan aturan rantainya. Copy paste lagi. Karena malas nulis sepanjang ini. Ctrl C, Ctrl V, turunan G, ya G aksen X ya. Nah, baru dihitung H aksen 1, F aksen 1 dikurangi lagi ngaco aja. Cos G1, semua X-nya diganti 1. F apa ini? 1 dikali min sin G1, pokoknya X-nya ganti 1. Aduh, kurungnya banyak sekali. G aksen 1. F aksen 1 datanya ada. Min 1 cos G1 berapa? 0. F1 F1 bukan ini ya? Bukan itu ya? Nggak bisa lagi nggak gambarnya gitu. Min sin G1 berapa? G aksen 1. Udah tinggal dihitung ya. Sudah saya lanjut. Nah, turunan tingkat tinggi ringan. Kita sampai turunan tingkat tinggi aja ya. Oke, kalau ini ringan aja. Nah, coba pada bahasan sebelumnya kita pahami bahwa turunan dari sebuah fungsi menghasilkan fungsi baru. Maksudnya gini, kalau ilustrasinya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X,
turunannya itu kan 2x tambah 3, ini kan fungsi baru. Fungsi diturunkan hasilnya fungsi baru ya. Nah, sekarang fungsi baru itu mau diturun-turunkan lagi. Itu namanya turunan tingkat tinggi. Nah, beberapa masalah memerlukan turunan lebih lanjut dari f aksen. Contohnya ya yang paling gampang, posisi benda diturunkan atau jarak tempuh diturunkan jadi kecepatan, diturunkan lagi jadi percepatan gitu ya. Nah, turunan berikutnya disebut turunan tingkat tinggi. Kita lihat dulu ini, turunan pertama f aksen x itu adalah limit h mendekati 0. Apa ini udah harus hafal nih? X tambah h itu ya, min fx dibagi h. Jok? Kalau turunan 2 bisa kalian tebak. Yang diturunkan turunan satunya. Jadi sama aja. Limit h mendekati 0. Tapi ininya f aksen ya. Min f aksen x dibagi h itu ya. Jadi kalau ini ya, turunan f, ini turunan dari f aksen. Hanya konstanta. Hah? Hanya enggak menuju 0 limit. Konstanta. Oke. Turunan 3 ininya yang diturunkan. Si turunan 2-nya dihitung limit seperti ini. Dan seterusnya dengan notasi-notasinya seperti ini. Turunan 1, 2, 3. Kalau udah sampai 4 dikurung aja. Supaya kalau turunan 50 gitu masa mau nulis gini. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Salah ngitung. Mulai lagi nanti ya. Enggak pakai itu ya. Jadi pakai notasi dikurung. Membedakan dengan pangkat 4. Atau pakai y aksen boleh. Atau kalau pakai notasi dx ini y turun ke x tapi sampai 4 kali gitu ya, sampai turunan 4. Kalau Leibniz ini Leibniz ini susah-nyusahin aja notasinya ya. Untung manusianya udah mati. Nah, ini turunan kedua gini, ketiga gini. Kenapa ininya beda gitu? Ini di tiganya di sini, tapi ininya di sini. Ya nggak tahu lah, pokoknya begitu. Itu perjanjian aja. Coba yang menemukan simbol ini, notasi Warsoma nanti. Hah? Ya. Oke, ringan aja itu. Contoh. Nah, ini juga saya males ngegambar. Klik aja. Ringan ini, gerak 1 dimensi. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X, jadi satu dimensi aja, garis lurus aja, dengan posisi setiap saat ini. Gitu ya. Kapan kecepatannya 0? Kecepatan 0 kalau apa? Ya, 0. Hah? Turunan utamanya 0. Hah? Turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya 0 ya. Jadi ini kita turunkan, betul? Ya. Oke. Turunkan. Hah? Oh, itu benar. Ini kata dia kan itu benar. V itu turunan dari jarak tempuh atau posisi. Hitung aja turunannya dengan mudah ya. Nah, jadi yang A ditanya kapan dia 0. Ya ini kita faktorkan dulu supaya dapat 0. Ini definite nggak? B kuadrat, 8 kuadrat, 64, min 4 kali 12 enggak ya? Ini 0. Jadi T-nya 2 sama di T sama dengan 6. 0 ya. Oke. Setelah bergerak 2 detik, dia kecepatannya 0. Setelah bergerak sampai 6 detik, nanti kecepatan 0 tuh nggak berhenti ya. Kalau benda bergerak seperti ini, bergerak ke kanan,
tapi makin lambat. Direm, terus balik lagi ke kiri. Nah, pas di sini kecepatannya 0. Tapi dia nggak berhenti, terus aja gerak ya. Ya, berhentinya hanya di saat. Apa dia saat? Tebogalan cai soalnya. Pertanyaan sama dia. Ya kan saat tuh tebogalan cai. Makanya belajar bahasa Sunda. Nanti beli sayur lebih murah nawarnya. Neng, sabarahan neng gitu. Sabarahan berapa harganya? Seberapa pangawasna itu. Nanti kamu kapan dia mundur? Jadi apa? Ya berarti V-nya negatif. Dan ini sekaligus ya, kapan kecepatannya positif? Berarti dia ke kanan ya. Gerak mundur berarti. Nah, karena yang ini mundur itu kecepatannya negatif, yang kecepatannya positif, saya periksa tanda aja kecepatan. Karena kecepatan kan udah punya rumusnya ini. Saya periksa tanda dari ini kecepatan. Ini rumus V. Mana? Rumus V yang ini ya. Nah, tadi di 2 dan di 6 nilainya 0. Ini kenapa saya pasang 0? Karena kan bergeraknya dari T sama 0 saat start. Jadi kalau T-nya negatif nggak ada, itu mah masih di akhirat gitu ya. Nah, jadi jelas kapan bergerak mundur? Ini maju dulu. Ini positif. Kapan kecepatannya positif? Ya udah tinggal ambil aja intervalnya ini ya. Kapan bergerak mundur? Ya V-nya negatif. Sini. Kapan percepatannya positif? Hitung percepatannya, turunan dari kecepatan. Kemudian percepatannya ini kita lihat kalau perlu tandanya kapan dia negatif. Kapan percepatannya positif? Kapan dia positif? Kalau T-nya lebih besar dari 4. Nah, gambarnya gimana? Coba kita lihat nih gambarnya. Apaan tuh? Bingung. Gambarnya. Kita lihat gambarnya di sini aja. Atau digambar di sini aja. Gambarnya, ini kan satu dimensi. Ya, nggak usah gambar yang barusan, nggak usah. Waktu T-nya 0, posisinya di mana? T-nya 0 di min 30 ya. Saya mau menggambarkan satu dimensi yang atas itu T-nya, yang bawah posisinya. T0 di min 30 ya. T-nya 0, posisinya min 30. Gitu. Kemudian dia bergerak. Awalnya kecepatannya positif kan? Sampai T2. T2 posisinya berapa? Aduh, susah ya. 8. Berapa? T-nya 2. Min 48 tambah 72 min 30 jadi berapa? Oh iya 32. Hah? 2 ya? Hah? 2 juga? Posisinya 2 benar? Posisinya 2, waktu T-nya berapa? 2. T-nya 2, posisinya 2. Kebetulan sama aja. Setelah itu dia negatif kecepatannya. Ini kan tanda dari kecepatan tadi. Mundur dia. Jadi kalau digambar geraknya tadinya ke sana gitu ya. Ke sana. Kemudian dia mundur. Sampai T-nya 6, betul? Sampai 5. Sampai 6. Ini kan negatif sampai 6. T-nya 6. Sorry. Hah? Apa? Harusnya nggak masuk ke sih Pak. Iya, mesti harusnya kan kotak. 2-nya nggak masuk. 2-nya nggak masuk, 2-nya nggak masuk. Oh, tadi kan 2. Ini mah nggak apa-apa. Ya ini positif, ini nggak masuk ya. Iya nggak masuk Pak. Berarti 3 sama 5. Iya, Hah? 2-nya nggak masuk, 2-nya nggak masuk. Kan dikit. 2-nya nggak masuk. Ya kalau 3 misalnya sampai 5. kan naik apa? Kos 3 sampai 5, kenapa 3? Pas mundur kan negatif. Kalau 2 tadi dapat. Soalnya Kalau 2 tadi kecepatannya 0. Nah, Kalau lebih besar dari 2, kecil.
Berarti lebih kecil nggak masuk kan? Berarti kalau misalnya lebih kecil sama dengan baru masuk 2 sampai 6. Berarti 3 sampai 5. Enggak, 2,1 juga udah negatif. Ya, Lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2, Enggak. dari 6. Berarti nggak masuk, lebih kecil. Jadi kecepatannya negatif kalau Ya, di antara 26. Di 2 kecepatannya 0, di 6 kecepatannya 0. tapi mestinya Antara 2, 6, bundar. ini emang nggak masuk nih. Di antara 2 dan 6 kecepatannya negatif. Nah, saya mau ngitung. Tadi waktu T-nya 2, posisinya 2. Kalau T-nya 6, berapa? T6, hitung lagi. 6 pangkat 3 min 12 kali 6 kuadrat tambah 3, 6 kali 6 min 30 sama dengan berapa? Min 30 ya. Bener nggak? 216. 72 kali 6 berapa? Min 30. Jadi dia dari sini balik lagi ke sana ya. Tapi satu dimensi. Balik sampai di sini. Itu T-nya berapa? 6. Oh iya. Waktu T-nya 6. Sebenarnya satu dimensi aja ya. Nggak naik gitu. Balik lagi. Nah, kemudian setelah T-nya 6, kecepatannya positif. Ke kanan lagi. Di sini ke kanan lagi. Ya, terus ke kanan terus karena kecepatannya positif terus. Sampai ke akhirat. Mana? Nah, sampai ke akhirat. Gitu. Jadi geraknya apa? Dari min 30 naik ke 2, balik lagi ke min 30, Baru kemudian ke kanan terus. Sok diamat-amati. Lanjut lagi, satu soal gampang. Manual ya. Oh, kita tadi terlambat sih 10 menit, jadi rumus ke N nggak ngepas. dari Rumus turunan ke N dari Y sebenarnya. Jadi mau dicari turunan ke N-nya, kalau nggak ada polanya ya nggak bisa dapat. Kalau yang ini ada polanya. mana polanya? Nah, polanya ya caranya cari turunan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Dapat pola nggak? Kalau dapat pola nanti bisa merumuskan turunan ke N. Oh, gitu. Turunan, nah saya tulis gini. Supaya nggak pembagian, saya tulis ini ya. Aksen Gitu ya. min Oke. min Y aksen kan min 1, berarti pangkatnya turun kan? min 1 Atau mana teh? min X kuadrat. Kali turunan dalamnya. Betul? Paham nggak? Ini kayak U min 1 turunannya min 1, U min 2 kali turunan U-nya. Ya, 1/1. ya. Turunan U-nya itu adalah min 1 yang di dalamnya. Gimana 1 per min 1 per 1 min X kuadrat? Enggak, itu aja pokoknya mah. Hah? Makanya kamu mah kudu ditakol, nanti saya pinjam ke dia. Sebentar. Kok? Jadi Kalau min 1, 1/1 minta kuadrat. iya. Enggak. So. Nah, Min 1 per 1 min X. kita sederhanakan jadi ini. Hmm. Turunkan lagi. Kan kita mau lihat polanya, dengan sekali nggak kelihatan. Ini kita lihat sebagai U pangkat min 2. Jadi min 2 kali Min X U pangkat min 3, betul? min X kuadrat. Turun pangkatnya kali turunan dalamnya Berarti pola sama dengan 3. 2. Aduh ngaco. Oh, berarti polanya. Ya. Kelihatan sekarang ya. Ya, Turunan 3 kita hitung dari sini. pangkatnya 2-nya ya aksen. min 3, 1 min X pangkat min 4 kali turunan dalamnya min 1 sama dengan 2 kali 3 kali 1 min X. Kadang-kadang jangan disederhanakan dulu supaya polanya kelihatan. Turunan keempat dikurung aja gitu ya. Jangan kabur. 2, 3, yang ini saya turunkan. 4 min 4. Min 4
kali 1 min X pangkat min berapa? Min 5. Kali turunan dalamnya. 2 kali 3 kali 4 min 5. Nah, udah kelihatan polanya. Kalau belum, turunin lagi. 2, 2, Kalau udah bisa, 4, 2, 3, 4. turunan ke N apa? Turunan keempat 2, 3, 4. Turunan ketiga 2, 3. Jadi N faktorial 1 min X pangkat 4 ini 5 min N min 1 lagi ya. Nah begitu. Udahan hari ini sekian dulu.